Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Makburatul Lina dengan NIM 21 dan ada teman saya yaitu. Perkenalkan, saya Malik Fajar dengan NIM 21 12 18 45. Di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai final project kami di mata kuliah mesin learning dengan judul penelitian yang kami angkat yaitu klasifikasi penyakit obesitas menggunakan metode random forest. Baik, untuk pengertian obesitas sendiri yaitu kondisi di mana berat badan seseorang melampaui batas kesehatan yang telah ditetapkan. Seseorang yang mengalami obesitas akan menghadapi berbagai gangguan kesehatan seperti risiko tinggi terhadap penyakit jantung, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, serta pernapasan dan sendi. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan dan membutuhkan perhatian serta perawatan medis yang serius untuk mengelola dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan deteksi dini obesitas guna mencegah terjadinya komplikasi kesehatan yang lebih serius. Metode klasifikasi data mining menawarkan pendekatan yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tingkat obesitas berdasarkan pola makan dan gaya hidup individu serta yang mempengaruhi lainnya. Di sini kami menggunakan data sekunder yang diambil dari situs Google dengan judul dataset yaitu obesitas. Dan dari data ini nantinya kita dapat menentukan apakah seseorang tersebut didiagnosis sebagai orang yang mengalami obesitas atau tidak. Di sini kami menggunakan metode random forest. Sebelum membahas lebih dalam, ada baiknya kita bahas mengenai pengertian dari model random forest itu sendiri. Random forest merupakan implementasi dari homogeneous ensemble learning yang menerapkan decision tree. Jadi random forest ini seperti turunan dari model decision tree. Selanjutnya, untuk metode penelitian, ini ada alur penelitian. Proses untuk alur penelitian yaitu proses untuk mengubah data input menjadi data output guna kepentingan analisis data sehingga dapat disimpulkan mengenai pemanfaatan random forest untuk klasifikasi tingkat obesitas mengikuti alur seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Jadi ini tahap dari alur penelitian yang kami lakukan, yaitu setelah data awal melalui tahap seleksi atribut di luar setting, selanjutnya akan dilakukan pre-processing yang di dalamnya terdapat transformasi data untuk mengubah data dari data sebelum numerik menjadi data numerik. Dan setelah data dilatih untuk program untuk digunakan sebagai pemodelan dalam random forest. Sedangkan pada tahap testing akan dilakukan proses klasifikasi berdasarkan model random forest yang sudah dilakukan. Dan pada tahap terakhir yaitu akan dilakukan tahap perhitungan akurasi menggunakan F1 akurasi. Nah, di sini kita menggunakan dataset yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu data sekunder yang bersumber dari situs Google dengan judul dataset yaitu obesitas. Dataset ini mengandung informasi tentang klasifikasi obesitas pada setiap individu. Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber termasuk survei, catatan medis, dan laporan yang diberikan sendiri oleh individu. Dataset ini dapat dimanfaatkan untuk memprediksi apakah seseorang tersebut dalam kategori kelebihan berat badan atau obesitas berdasarkan variabel diagnosis tertentu. Langsung saja kita akan masuk ke dalam tahap implementasi. Untuk tahap implementasinya sendiri akan dijalankan oleh teman saya yaitu Malik. Oke, dalam tahap implementasi ini pertama kita mengimpor pustaka yang diperlukan. Di sini ada beberapa pustaka yang kami gunakan seperti Pandas,
NumPy, Seaborn, Matplotlib, Joblib, Confusion Matrix, Trend Test Split, Random Forest dari Skalen, dan Label Encoder. Untuk Pandas sendiri digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Kemudian ada NumPy digunakan untuk komputasi numerik dan bekerja dengan array. Lalu ada Seaborn, yaitu pustaka visualisasi data berbasis Matplotlib. Kemudian ada Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi statis, interaktif, dan animasi di Python. Lalu ada Joblib digunakan untuk menyimpan dan membuat objek Python. Kemudian ada beberapa pustaka yang digunakan untuk menilai suatu model, yaitu ada Confusion Matrix, Accuracy Score, Precision Score, Recall Score, dan Advanced Score. Lalu ada Trend Test Split, ini digunakan untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian. Lalu ada Random Forest Classifier dari Skalen, ini model Random Forest yang akan digunakan untuk melatih dataset. Lalu ada Label Encoder, digunakan untuk mengubah label kategori dari bentuk kategorial menjadi bentuk numerik. Lalu setelah kita buat mengimport pustaka, langkah selanjutnya adalah membuat fungsi untuk evaluasi model. Nah, evaluasi model ini seperti yang disebutkan tadi, kami menggunakan Accuracy Score, Precision Score, Recall Score, dan Advanced Score. Nantinya model akan dimasukkan ke parameter ini dan label yang digunakan. Kemudian kami juga membuat fungsi untuk menampilkan confusion matrix-nya. Lalu selanjutnya pertama-tama kita mengimport data terlebih dahulu atau dataset terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan Pandas dengan read itu dari Pandas, read CSV, membaca dari datasetnya. Nah, lalu kita mencari data yang kosong atau hilang. Nah, di sini kami menggunakan data.isNull.sum. Nah, bisa dilihat di sini bahwa tidak ada data yang hilang. Kemudian mencari dan menghapus data yang duplikasi. Nah, di sini kita menggunakan data.duplicate.sum. Maka ditemukan ada 24 data yang duplikasi. Lalu kami menghapus dengan data.drop duplicates in place true. Nah, ini langsung menghapus garis yang duplikasi. Selanjutnya kami memisahkan antara fitur dan target dengan X dan Y. Nah, di sini kan karena labelnya ada di kolom terakhir, maka kita menggunakan ilog -1 di sini, atau mengambil kolom terakhir saja. Selanjutnya kita mengencode fitur dan label untuk mengubah kategori menjadi numerik. Di sini kita menggunakan pandas.getDummies. Untuk parameternya kita mengambil dari data yang telah dipisah tadi dari X dan Y. Lalu untuk yang label Y, kita menggunakan label encoder. Lalu kita transformasi dari kategorial menjadi numerik juga. Selanjutnya membagi data dan melatih model. Nah, di sini bisa dilihat kita menggunakan Trend Test Split untuk membagi set pelatihan dan set pengujian. Di sini besarnya adalah 15% untuk nilai tes atau 0,15. Kemudian menggunakan random forest dengan estimasi 10 dan random state-nya 125. Ini fungsinya agar ketika melakukan pengujian ulang akan mendapatkan nilai set yang sama. Lalu di sini ada model.fit, ini untuk melakukan training modelnya menggunakan Xtrend dan Ytrend encode. Lalu kita mengevaluasi model menggunakan
fungsi yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada evaluate model. Ini fungsi yang tadi, kemudian ini judulnya random forest. Di sini ada y-test, encode, dan prediction. Prediction ini dari uji coba kita menggunakan model dan predict dengan x-nya dari tes. Nah, di sini kita mendapatkan nilai akurasi 0,92 atau bisa dikatakan 92%. Lalu kita mencoba melihat confusion metric menggunakan fungsi yang telah dibuat tadi. Dan berikut tampilan dari confusion matrixnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk errornya lumayan sedikit, bisa dilihat dari samping kiri kanan ini. Kemudian kita melakukan simpan label dan model. Ini fungsinya untuk kita gunakan di saat melakukan deploy model. Untuk hasil deploy sendiri, kami menggunakan platform Streamlit untuk akses publik. Hasil deploy berupa halaman website yang akan mengklasifikasi data yang dimasukkan, apakah dalam kelas normal, overweight, atau obesitas. Berikut tampilan dari websitenya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, model machine learning untuk klasifikasi obesitas menggunakan metode random forest mendapatkan nilai akurasi sebesar 92%. Nilai ini bukan nilai terbesar, sehingga masih ada kemungkinan untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat dengan menggunakan metode atau atribut yang lebih tepat. Dengan nilai akurasi di atas 92%, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang diterapkan dalam percobaan-percobaan di penelitian ini sudah cukup memberikan hasil yang optimal. Baik, seperti itu mengenai penjelasan hasil final project kami pada mata kuliah machine learning. Untuk hasil atau link deploy nanti akan kami cantumkan pada laporan yang akan dikumpulkan. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.